Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah jas merah. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai nasionalisme. Sebelumnya, perkenalkan, saya Azru Raihani Sativa Damanik. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Nah, kita akan membahas mengenai nasionalisme. Simak penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon koreksinya ya jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat karena kita di sini sama-sama belajar. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama kita yakni mengenai pengertian nasionalisme. Nasionalisme ini berasal dari kata nasional atau nation dalam bahasa Inggris dan nation dalam bahasa Belanda yang artinya bangsa. Nasional artinya kebangsaan. Bangsa ini adalah sekelompok manusia yang diam di wilayah tertentu dan memiliki hasrat serta kemauan untuk bersatu karena adanya persamaan nasib, cita-cita dan juga tujuan. Nah, dengan demikian, nasionalisme ini dapat diartikan sebagai semangat kebangsaan, yaitu semangat cinta kepada bangsa dan juga kepada negara. Suatu paham yang menyadarkan harga diri suatu kelompok masyarakat sebagai suatu bangsa. Nah, dengan kata lain, nasionalisme ini adalah suatu paham yang menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi seseorang ditunjukkan kepada negara kebangsaannya. Nah, nasionalisme untuk pertama kalinya muncul di Eropa pada akhir abad ke-18. Nah, lahirnya paham nasionalisme ini pun diikuti dengan terbentuknya negara-negara kebangsaan yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor kebersamaan dari keturunannya, bahasa, adat istiadat, tradisi, dan juga agama. Nah, akan tetapi paham nasionalisme ini lebih menekankan pada kemauan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan. Dalam pembentukan nasi atau bangsa ini, ada beberapa teori yang menyebutkannya. Yang pertama itu teori kebudayaan, yang menyebutkan suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan. Yang kedua itu teori negara, yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu negara ditentukan oleh penduduk di dalamnya yang disebut dengan bangsa. Nah, yang ketiga yakni teori kemauan, yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu bangsa karena adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa tanpa memandang adanya perbedaan kebudayaan, suku, dan juga agama. Lalu istilah nasionalisme ini lazim digunakan sehubungan dengan revolusi atau perang. Dalam surat kabar Amerika, istilah nasionalisme ini digunakan untuk mengacu pada negara-negara Afrika, Asia, Amerika Latin atau Timur Tengah. Nah, konsep dari nasionalisme dalam pengertian modern berasal dari dunia barat. Timbulnya nasionalisme ini erat kaitannya dengan kolonialisme. Nasionalisme yang tumbuh pada pihak yang dijajah berusaha untuk melepaskan diri dan melalui semangat nasionalisme inilah dapat membawa keruntuhan dari pemerintahan kolonialisme. Disebutkan bahwa ada 4 macam cita-cita yang terkandung di dalam nasionalisme ini. Yang pertama yakni perjuangan mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang keagamaan, dalam bidang kebudayaan dan persekutuan serta adanya solidaritas. Yang kedua, yakni perjuangan untuk mewujudkan kemandirian, pembedaan individualitas, keaslian dan juga keistimewaan. Lalu yang ketiga ini, yakni perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari kekuasaan asing atau campur tangan dunia luar
dan kebebasan dari kekuasaan-kekuasaan intern yang tidak bersifat nasional atau yang hendak mengkesampingkan bangsa dan juga negara. Lalu yang keempat ialah perjuangan untuk mewujudkan perbedaan di antara bangsa-bangsa yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, untuk memperoleh kewibawaan, gengsi, dan juga pengaruh. Lalu, apa saja faktor penyebab munculnya nasionalisme? Faktor penyebab munculnya nasionalisme itu dibedakan menjadi dua, yakni faktor dari internalnya dan faktor dari eksternalnya. Faktor internalnya itu berasal dari kenangan kejayaan dari masa lalu, kemudian perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia, lalu timbulnya kembali golongan pertengahan atau kaum terpelajar, munculnya kelompok terpelajar Islam, dan juga munculnya semangat persamaan derajat. Sedangkan faktor eksternalnya yakni adanya paham-paham modern dari Eropa seperti paham liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan juga komunisme. Selain itu juga munculnya paham Aufklärung dan juga kosmopolitanisme. Lalu juga terjadinya revolusi Prancis, reaksi atau agresi yang dilakukan Napoleon Bonaparte. Dan yang terakhir yakni adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Nasionalisme sebagai manifestasi dari kesadaran nasional mengandung sebuah cita-cita atau ilham yang mendorong merangsang suatu bangsa untuk bersatu. Konsep nasionalisme ini dalam pengertian modern berasal dari dunia barat. Nasionalisme mula-mula dibenihkan oleh golongan menengah Inggris yang bergabung dalam kelompok Puritan. Kemudian lewat pemikiran-pemikiran John Locke, penyeberangan ke Prancis dan Amerika Utara. Nah, konsep dari nasionalisme dalam pengertian modern ini kan berasal dari dunia barat. Nasionalisme ini mula-mula dibenihkan oleh golongan menengah Inggris yang tergabung dalam kelompok Puritan. Nah, mereka ini kemudian lewat dari pemikiran-pemikiran John Locke ini menyeberang ke Prancis dan juga Amerika Utara. Nasionalisme yang bangkit pada abad ke-18 ini merupakan suatu gerakan politik untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dari warga negara. Gerakan ini juga dimaksudkan untuk membina masyarakat sipil yang liberal dan rasional. Jadi nasionalisme abad ke-18 ini telah melahirkan bangsa di Eropa dengan menentukan batas-batasan di satu pihak dan juga melahirkan imperialisme di pihak lainnya. Kemudian, nasionalisme yang semula berkembang di Eropa ini pun juga berkembang di negara-negara luar Eropa, tetapi dengan nuansanya yang berbeda. Berbeda dengan latar belakang timbulnya paham nasionalisme dalam abad ke-18 di Amerika Utara dan juga Eropa Barat, yang tujuannya ini membatasi kekuasaan pemerintahan dan juga menjamin hak-hak dari warga negaranya. Maka nasionalisme yang terjadi di Asia dan juga di Afrika ini mulainya timbul sebagai gerakan kaum terpelajar. Kaum terpelajar ini awalnya itu mensosialisasikan nasionalisme di tengah masyarakat dan membentuk organisasi politik yang berjiwa nasionalis. Nah, khusus untuk nasionalisme di Asia, pada hakikatnya ini merupakan hasil dari perkenalan bangsa Asia dengan kolonialisme dan imperialisme. Dan nasionalisme itu pun muncul bukan sebagai imitasi atau peniruan dari nasionalisme Eropa. Nasionalisme Asia ini pada dasarnya tumbuh sebagai reaksi atas kolonialisme bangsa Eropa.
Nasionalisme dalam perlawanannya terhadap kolonialisme tidak selalu bersifat pasif. Jadi dengan cara isolasi atau menutup pintu, tetapi juga bersifat aktif dengan cara mengoper cara-cara yang baik dan membuang cara-cara yang buruk. Lalu, apakah Indonesia pernah mengalami proses nasionalisme? Jawabannya ya. Nah, nasionalisme yang muncul di Indonesia pada dasarnya sama dengan nasionalisme di Asia. Timbulnya nasionalisme di Indonesia ini merupakan bentuk dari reaksi atau antitesis terhadap kolonialisme. Bermula dari cara eksploitasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan yang permanen antara penjajah dan yang dijajah. Nah, nasionalisme ini merupakan gejala historis yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonialisme dari kolonialisme bangsa-bangsa barat. Dalam konteks situasi kolonial, nasionalisme Indonesia ini adalah suatu jawaban terhadap kondisi politik, ekonomi, dan juga sosial yang ditimbulkan oleh situasi kolonial. Nah, nasionalisme di Indonesia ini muncul karena adanya reaksi terhadap pemerintahan Belanda, sehingga menimbulkan kesadaran di kalangan orang-orang Indonesia. Rasa nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia ini pun menjadi menyatu. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan agama. Lalu karena adanya perkembangan lingua franca, yaitu bahasa Melayu, yang menjadi salah satu bahasa kebangsaan. Adanya Dewan Rakyat atau Majelis Perwakilan Tertinggi untuk seluruh Indonesia. Bangsa Indonesia dari berbagai pulau menjadi sadar bahwa masalah bersama harus dihadapi bersama pula. Nah, nasionalisme di Indonesia ini telah melewati berbagai proses serta tahapan, mulai dari prakemerdekaan, Sumpah Pemuda di tahun 1928, dan proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Dan perkembangan nasionalisme di Indonesia ini pun dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu masa perintis, yang kedua masa penegas, masa percobaan dan pendobrak. Nah, di masa perintis ini di tahun 1908 dan yang pertama yakni masa perintis terjadi di tahun 1908 hingga 1927. Munculnya nasionalisme Indonesia pada masa perintis ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Satunya yakni Budi Utomo. Nah, sebuah organisasi yang terbentuk pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Supomo, para mahasiswa Sofia, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji. Budi Utomo ini memiliki program utama, yakni untuk mengusahakan perbaikan pendidikan dan juga pengajaran. Di masa itu, pemerintahan kolonial itu sedang melakukan program edukasinya melalui politik etis. Kemudian masa yang kedua yakni masa penegas dan percobaan. Ini terjadi di tahun 1928 hingga 1942. Nah, di masa penegas, perkembangan nasionalisme di Indonesia ini ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda di tahun 1928. Sumpah Pemuda ini dibentuk pada 28 Oktober 1928 yang berisikan sebuah sumpah yang meliputi satu bangsa bersatu tanah air, satu bangsa serta satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Di sekitaran tahun 1928, imperialisme Belanda ini berhasil menyebarkan percikan perpecahan. Berbagai perkumpulan kedaerahan ini mulai muncul. Lalu salah satunya itu Jong Java.
Hal ini kemudian memicu para tokoh dari revolusioner Indonesia untuk menjebol dinding kedaerahan ini. Maka para pemuda revolusioner seperti Muhammad Yamin, Suyono Hadinoto, Leimena, Rohyani, dan W.R. Supratman dan para pemuda lainnya, mereka ini berinisiatif untuk mempersiapkan sebuah kongres yang tujuannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana cara untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia. Sehingga pada 28 Oktober 1928, tepatnya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, di Wisma Indonesia Jakarta dikumandangkanlah Sumpah Pemuda. Sumpah ini menjadi bentuk dari serangan langsung terhadap para kaum kolonial. Lalu dilanjutkan di masa percobaan. Pada masa perkembangan nasionalisme di Indonesia, bangsa Indonesia ini melakukan banyak gerakan-gerakan dengan bergabung dalam organisasi yang tujuannya itu untuk meminta kemerdekaan dari Belanda. Beberapa organisasi bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Organisasi ini pun mengusulkan agar Indonesia ini berparlemen. Namun, di kala itu, permintaan Indonesia untuk merdeka belum berhasil. Nah, yang terakhir yakni masa pendobrak, terjadi di tahun 1942 hingga 1945. Nah, pada masa ini, Indonesia ini masih dalam masa penjajahan Jepang. Indonesia terus mengajukan tuntutan kepada pemerintahan jajahan yakni Jepang untuk kemerdekaan. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945 jatuh sebuah bom atom Amerika di Jepang yang dikenal dengan bom Hiroshima. Dari kejadian ini, Jepang mulai menyadari bahwa negaranya ini telah mulai mendekati ke titik kekalahan. Jepang membutuhkan bantuan dari bangsa Indonesia. Sehingga di tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi ini menjanjikan bahwa suatu saat Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan kemerdekaan inilah sebagai kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Namun, di tanggal 15 Agustus 1945, Jepang ini tiba-tiba menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang diikuti dengan lenyapnya janji kemerdekaan yang telah Jepang berikan kepada Indonesia. Nah, meskipun berita kekalahan Jepang terhadap sekutu itu sangat dirahasiakan, tetapi sampai jugalah berita ini di Indonesia berkat dari ketangkasan para pemuda Indonesia yang bekerja di kantor berita Jepang. Para pemuda ini mendengar berita Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan mereka langsung membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah melalui berbagai macam perjalanan panjang dan juga perundingan, maka diputuskanlah bahwa Soekarno akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penempatan kalimat yang kurang tepat, karena kita dalam proses belajar. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Jangan bosan ya untuk belajar sejarah, karena belajar sejarah itu mengasihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.